Selamat datang kembali teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, adik-adik semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya merawat jam tangan, ya kan? Jam tangan yang sudah lama kita idam-idamkan akhirnya teradopsi juga, terbeli juga, terpakai juga. Tentu kita tidak ingin terjadi kerusakan pada jam tangan tersebut, ya kan? Apalagi kalau sampai harus diperbaiki, mengeluarkan biaya, dan kita harus berpisah dengan jam tangan tersebut. Sangat tidak diinginkan. Nanti bisa kepikiran 7 hari 7 malam nggak bisa tidur, ya kan? Apa kabarnya jam tanganku di sana, kan gitu. Jadi lebih baik mengantisipasi hal-hal yang bisa merusak jam tangan. Jadi kita akan membahas apa saja hal-hal yang harus dihindari sepengetahuan saya ya, dan apa saja hal-hal yang bisa merusak jam tangan kesayangan kita. Yang pertama ada medan magnet. Jadi barang-barang elektronik, contohnya nih ya, HP kalian yang ada MagSafe-nya itu bisa memberikan medan magnet ke jam tangan. Jauhkan ya. Kulkas, radio, hati-hati sekitar barang tersebut dalam menaruh jam tangan. Kita tidak ingin jam tangan kita terkena medan magnet dan merusak mekanisme ataupun mesin dari jam tangan kesayangan kita yang nantinya bisa mempengaruhi kinerja jam tangan. Terus apa lagi yang bisa merusak jam tangan? Air. Kita akan bahas secara rincinya ya di video yang berbeda. Tapi pada intinya air dan jam tangan itu tidak bersahabat, tidak pernah bersahabat. Mereka adalah dua entitas yang selalu berantem, wah, ya, sangat bahaya. Bisa menyebabkan korosi, bisa menyebabkan disfungsi atau yaitu merusak kinerja. Apalagi kalau karatan ya, waduh itu sangat menyedihkan. Jam tangan kita karatan, jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya jam tangan kita basah habis terkena hujan, terkena banjir apalagi ya, atau habis ke pantai, wah kalau ke pantai harus cepet-cepet dibersihkan dengan air terus dilap. Hati-hati dengan air kalau pakai jam tangan, apalagi kalau strapnya kulit, tambah bahaya ya. Strap kulit, kalau strapnya rubber masih oke. Strap kulit itu kalau kena air bisa rusak. Terus apa lagi selain air, selain medan magnet? Setting jam. Siapa yang suka setting jam saat pakai? Siapa yang suka setting jam saat jam tangannya masih di pergelangan tangan? Itu bahaya sekali. Karena crown jam tangan ya, nanti kan saya tunjukkan, crown itu sangat rawan patah, sangat rawan bengkok. Dan kalau sudah bengkok atau patah, ya mau tidak mau harus diperbaiki. Karena bisa jadi crown itu tidak bisa dimasukkan. Lalu kalau tidak bisa dimasukkan gimana? Jam tangan itu tidak bisa berfungsi. Ya kan, detiknya tidak bisa jalan, mekanismenya tidak bisa jalan, waktu, menit, dan jamnya tidak bisa jalan. Karena kan kalau kalian tahu, saat setting jam kan semua mekanisme berhenti saat crown ditarik. Dan untuk mengaktifkan mekanisme itu kan harus didorong ke dalam lagi. Lah kalau patah nggak bisa masuk ya nggak bisa jalan. Selesai sudah bagi jam tangan kesayangan kita semua. Kita tidak menginginkan itu, bukan? Jadi ya harus hati-hati saat setting jam. Ya, saat setting jam alangkah baiknya jam tangan itu dilepas. Nggak ada 5 menit kok melepas jam tangan. Harus berpisah antara pergelangan tangan dengan jam tangan kita, cuman nggak ada 5 menit, nggak apa-apa, nggak akan menyakitkan. Berikutnya, masih setting jam ini, hal apa lagi yang bisa merusak jam tangan? Ketika jam tangan kita punya mekanisme tanggal ataupun hari ya, ataupun tanggal dan hari, di waktu-waktu tertentu mekanisme itu akan ke-trigger. Perubahannya tidak langsung kan,
Maksudnya perubahan waktunya, tanggalnya dan harinya kan tidak langsung. Kayak ada ya proses. Kalau kita setting jam tangan kita di waktu-waktu yang salah, mekanisme tanggal dan hari itu bisa terpengaruhi, bahkan bisa rusak. Maka biasanya saya ya, kalau setting jam, alangkah baiknya ketika jarum jam menunjukkan waktu di area bawah. Jadi kan jam kan lingkaran. Setengah lingkaran bawah. Di area itu amannya setting jam. Dan tips, kalau mau setting tanggal ataupun hari, pastikan setting di satu hari sebelumnya. Maksudnya gimana? Misalnya hari ini hari Senin tanggal 30. Setting aja hari Minggu tanggal 29. Nanti diputar, begitu jam itu berganti, tanggal dan harinya menjadi hari ini, baru kita sesuaikan. Kenapa begitu? Supaya kita tahu perputaran 24 jam dari jam tangan kita. Karena kan tidak ada penunjuknya. Kan jam tangan cuma 12 jam. Beda halnya kalau jam tangan kita GMT yang ada indikator 24 jam. Mungkin oh kita tahu. Yang saya pakai ini ya, ada indikator 24 jamnya. Kemudian hati-hati saat naik motor. Apalagi kok jalanannya rusak, belum dibenerin, sudah pengajuan tapi tidak terrealisasi. Ya. Hati-hati ya. Kenapa demikian? Goncangan saat kita naik motor gedek, itu juga bisa merusak jam tangan. Dari segi apanya jam tangan rusak dari goncangan? Dari segi kendornya, skrup. Kalau kalian punya jam tangan mekanik, mekanismenya sangat rumit dan itu gerigi, skrupnya kecil-kecil. Bahkan kalau orang benerin jam tangan biasanya kan pakai kaca pembesar tuh. Karena saking kecilnya kan, kecil, dan itu bisa kendor. Ketika kena goncangan tadi. Ya. Nah kalau kendor misalnya copot, jam tangan kalian mungkin nggak akan mati atau mungkin ada yang langsung mati. Yang nggak langsung mati ini juga lama-kelamaan akan mati kalau skrup itu masuk, mengganggu jalannya mekanisme dan harus diservis. Bahaya juga kan? Bahaya. Jadi hati-hati saat naik motor ya. Begitu ya. Jadi kalian sudah membeli jam tangan, sudah mengadopsi jam tangan tersebut, ya kalian harus mampu merawat, mencari informasi untuk merawat. Apa saja sih ya yang bisa merusak jam tangan saya, jam tangan kesayangan saya. Cintai jam tanganmu, hindari hal-hal buruk. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.